Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi ke video tutorial Microsoft Excel. Nah, pada video kali ini gue mau membahas mengenai cara menggunakan fungsi XLOOKUP yang ada pada Microsoft Excel dan sangat powerful baru-baru ini karena VLOOKUP ini baru di-launch sekitar tahun 2019 dan pada bulan Agustus tahun lalu. Jadi masih sangat baru tapi karena kepopulerannya dan sangat berguna untuk pencarian value atau cells atau pada sebuah array, maka ini bisa menggantikan VLOOKUP yang kemarin kita sudah bahas. VLOOKUP dan edge lookup sendiri, edge lookup sekaligus. Jadi teman-teman nggak usah mikirin apakah ini datanya vertikal ataupun horizontal. So kita langsung aja, ini ada platform yang sudah, ini ada data yang sudah saya buat dan it work. Kita hapus aja biar sama-sama belajar dari nol. Kita lihat. Di sini ada suatu study case, name of loyal customers in PT Balia. Ada suatu PT Balia, let's say retailer atau supermarket atau apapun itu, ingin mencari nama-nama yang akan dikasih bonus rate atau bonus entah berupa buku, sepeda, mobil, dan pesawat dan sebagainya, dan juga mencari alamatnya. Kita langsung saja, kita cari yang pertama Balia dengan money spend sekitar 1000 mungkin per bulan atau per tahun. Alamatnya kita cari berdasarkan master data customer yang ada di sebelah kanan ini. Tentunya data ini sangat simpel karena hanya beberapa data saja. Mungkin pada real life-nya mungkin ratusan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Langsung saja kita cari, rumusnya sama kayak VLOOKUP, X lookup. Kemudian teman-teman cari X lookup value, yang dicari adalah atas nama Balia. Kemudian lookup array-nya adalah nama juga. Kemudian return array-nya adalah ini yang akan kita cari nantinya. Oke. Nah, di lookup ini, di fitur lookup ini kita ada 6 argumen. Argumen pertama, argumen kedua, argumen ketiga yang sekarang kita cari, argumen keempat, kelima, dan keenam. Tapi semuanya tidak diwajibkan atau hanya 3 yang wajib, yang 3 lainnya adalah opsional. Nah, jika tidak ditemukan, kita mau apa? Udah biarin, nggak usah diisi. Kemudian kita mau yang exact match karena ini alamat. Kemudian search modenya kita yang search first to last dulu karena kita mau mencari yang sekarang. Oke, maksudnya yang alamat yang dari first to last, artinya yang dari sini ke bawah, dari atas ke bawah. Kita cari. Nah, Balia rumahnya di Brebes. Benar nggak? Balia rumahnya di Brebes. Balia di Brebes benar. Kita drag aja ke bawah, kita lihat, cek let's say random di sini. Syawal rumahnya di Indramayu. Syawal rumahnya di Indramayu benar, berarti data ini sudah benar. Kemudian sekarang kita mau nyari yang current address-nya. Tadi kan kita udah nyari yang address-nya saja. Sekarang kita mau yang current address atau address yang sekarang, alamat yang sekarang. Karena kan orang-orang kadang-kadang pindah dari alamat A ke B, ya kan, dengan waktu let's say berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian. Nah, caranya hampir sama, tapi kita ganti di akhir argumen nanti. X lookup, kemudian Balia, kemudian lookup array-nya adalah sama, nama juga. Kemudian ini nah, ini nanti bisa teman-teman bisa sesuaikan jika tidak ketemu apalah ngisinya. Kemudian match mode-nya exact karena aku mau yang biar nggak melenceng kemana-mana. Kemudian di sininya search last to first, jadi artinya pencariannya dari baris bawah, dari rows dari bawah, jadi dari bawah karena kan ibaratnya mungkin Balia pernah tinggal di Brebes, kemudian berapa tahun kemudian Balia pindah rumahnya ke Istanbul, dan sama kasusnya kayak Hood mungkin rumahnya dulunya di Kalibuntu, kemudian sekarang dia di Makassar, jadi datanya membacanya dari bawah, dan ini lebih lebih aplikatif, artinya jika teman-teman sudah pindah kan kita harus nyari alamatnya alamat terbaru bukan alamat lama. Tuh sudah, Balia sudah Istanbul, kemudian Hood juga dulunya Kalibuntu sekarang Makassar, yang lain masih sama karena memang datanya sama. Kemudian Magetan sama, Magetan Brebes sama semuanya. Yang beda cuma Balia dan Hood karena mereka mungkin pindah rumah atau karena faktor apa itu. Nah, sekarang untuk bonus juga sama. Nah, untuk bonus kita akan gunakan argumen terakhir yang bukan exact. Argumen 2 terakhir yang bukan exact match. Kita sama X lookup.
dari sini, oke. Si Balia menghabiskan uang 1.000. Kemudian lookup array-nya adalah ini. Kemudian yang kita ingin taruh atau kita akan masukkan adalah ini. Nah, di sini not found nggak usah, nggak apa-apa. Karena kasusnya nggak usah. Ini juga exact match. Oh, sorry. Karena kita pasti nggak exact match karena di sini let's say 7.000 nggak ada. Jadi kita nyari yang exact match or next smaller item. Jadi kita nyari yang ibaratnya jika dia menghabiskan uang 7.000, maka dia harusnya 6.000 dapat mobil. Gitu maksudnya di bawahnya di exact match atau selanjutnya yang itemnya lebih sedikit, lebih kecil, maaf. Kemudian kita nggak usah juga first to first karena nggak ada apa-apa. Kita buku, kita lihat Balia habisnya uangnya 1.000, dapat buku. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian si Fauzul dapat mobil. Kenapa dapat mobil? Karena Fauzul belanjanya 7.000, sedangkan dapat mobil itu requirement-nya hanya 6.000. Kenapa ini not available? Karena kita lihat, karena si Bambang ini dia belanjanya 700, sedangkan minimal untuk dapat buku 1.000, jadi dia nggak dapat apa-apa. Nah, kita cari jika kita not found gimana ya? Aku juga belum pernah sih not found, nggak dapat. Tuh, jadi teman-teman bisa ganti kalau ibaratnya yang tadinya not found-nya itu bisa diganti kayak gak dapat apa-apa. Let's say gak dapat hadiah dan lain sebagainya. Nah, begitu. Kenapa ini dapat pesawat si Syawal? Karena si Syawal belanjanya 900.000, sedangkan untuk mendapat pesawat hanya dibutuhkan 10.000 saja. Nah, begitulah fungsi dari XLOOKUP yang tabelnya itu vertikal. Tapi kalaupun nanti tabelnya horizontal, sama aja, tidak usah menggunakan tambahan apapun, hanya tinggal blok atau bloknya secara horizontal. Cuman mungkin aku akan buat video yang horizontal XLOOKUP di video selanjutnya saja agar video ini tidak terlalu panjang. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan kesalahan. So, see you next video.